Pada zaman modern seperti sekarang ini, secara tidak sadar kita sudah menjadi tidak terpisahkan dengan berbagai macam teknologi yang ada, seperti gadget contohnya, baik smartphone, tablet, maupun laptop. Nah, gadget tersebut memang memiliki banyak manfaat, namun penggunaan gadget tersendiri itu bukan berarti tidak ada bahayanya ya. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Nabil Surya, seorang mahasiswa baru dari Universitas Andalas, jurusan Teknik Mesin, dan ini adalah tugas narasi logika dan hati saya. Seperti semua hal, jika berlebih, ya pastinya tidak baik ya. Hal yang sama juga berlaku pada penggunaan gadget. Karena jika digunakan secara berlebih, gadget itu akan memiliki dampak negatifnya sendiri. Berikut ini adalah beberapa dari dampak negatif tersebut. Dampak negatif pertama dan yang paling jelas adalah penggunaan gadget berlebih pasti akan melakukan beberapa jenis kerusakan terhadap mata. Karena ketika kita melihat layar dengan waktu yang lama, akan bisa menyebabkan mata kita menjadi lelah, juga akan bisa menyebabkan mata kering. Dampak negatif selanjutnya adalah gangguan pada postur tubuh. Dikarenakan sering menunduk, banyak pengguna gadget sering mengalami nyeri pada beberapa bagian tubuh seperti nyeri leher, punggung, maupun nyeri pundak. Dan hal tersebut akan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti skoliosis ataupun kifosis. Dampak negatif berikutnya adalah gangguan dari waktu dan kualitas tidur. Dikarenakan sifat gadget yang sangat adiktif, banyak pengguna yang rela mengorbankan waktu tidurnya yang berharga demi bermain gadget. Selain itu, paparan cahaya yang dikeluarkan oleh gadget juga akan mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur kita. Nah, penggunaan gadget sebelum tidur ini bisa menyebabkan beberapa dampak buruk seperti insomnia dan berturunnya kualitas tidur kita nanti. Dampak negatif selanjutnya adalah sedentarisasi atau kemalasan. Dikarenakan memiliki akses terhadap jumlah hiburan yang tak terbatas, banyak dari pengguna gadget memiliki gaya hidup yang sangat kurang aktif. Dan hal tersebut tentu saja tidak baik bagi tubuh kita, karena bisa memicu berbagai macam penyakit, seperti permasalahan kardiovaskular, obesitas, dan melemahnya otot tubuh kita. Dan dampak negatif yang terakhir dan tidak kalah penting adalah dampak pada kesehatan mental. Karena selain mengganggu kesehatan fisik, penggunaan gadget yang berlebih juga akan sangat mengganggu kesehatan mental kita. Karena penggunaan gadget yang berlebih akan menyebabkan berbagai macam gangguan mental seperti stres, rasa cemas yang berlebih, maupun depresi. Selain itu, sosial media juga sangat berkontribusi terhadap berkurangnya kepercayaan diri seseorang dikarenakan standar yang tidak realistis. Setelah mengetahui berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan gadget yang berlebih, kita tentu saja juga harus mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi timbulnya dampak negatif tersebut. Berikut beberapa dari hal tersebut. Faktor pertama yang berkontribusi terhadap munculnya dampak negatif dari penggunaan gadget adalah durasi penggunaan gadget tersebut. Karena semakin lama waktu penggunaan gadget seseorang, maka akan semakin tinggi risiko dia menerima dampak negatif dari hal tersebut. Faktor berikutnya adalah kapan gadget tersebut dipakai. Karena terdapat beberapa waktu yang akan lebih berdampak pada kesehatan kita jika kita menggunakan gadget pada saat tersebut. Karena, seperti yang sudah saya bilang tadi, jika kita menggunakan HP sebelum tidur, maka hal tersebut bisa sangat mempengaruhi kualitas dari tidur kita. Selain sebelum tidur, juga ada beberapa waktu yang sangat tidak baik untuk menggunakan gadget, seperti contohnya jika kita sedang berkendara, berjalan, ataupun hal-hal lainnya memerlukan konsentrasi kita. Faktor berikutnya adalah intensitas penggunaan gadget. Terdapat beberapa aktivitas pada gadget yang memiliki intensitas yang berbeda, yang juga mempengaruhi kesehatan kita secara berbeda. Karena aktivitas dengan intensitas yang lebih tinggi akan lebih mempengaruhi kesehatan kita daripada aktivitas pada gadget dengan intensitas yang rendah. Salah satu contoh dari aktivitas dengan intensitas yang tinggi adalah ketika kita bermain game online. Karena ketika kita bermain game online, hal tersebut akan berasa lebih melelahkan daripada jika kita hanya melihat sosial media atau menonton video. Faktor berikutnya adalah konten yang kita lihat. Terdapat beberapa jenis konten yang akan memberikan dampak lebih negatif daripada konten lainnya. Contoh dari hal ini adalah seperti berita negatif, cyberbullying, maupun pornografi. Dan faktor yang terakhir adalah individu tersebut sendiri. Setiap orang memiliki toleransi yang berbeda terhadap dampak negatif gadget, baik secara fisik maupun mental. Ada orang yang lebih rentan, dan ada orang yang lebih imun terhadap dampak negatif tersebut. Nah, kita sudah mengetahui dampak negatif apa saja yang bisa ditimbulkan dari penggunaan gadget yang berlebih, serta faktor yang mempengaruhi dampak negatif tersebut. Lalu, bagaimana cara mengurangi waktu pemakaian gadget kita? Berikut beberapa caranya. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menetapkan batas waktu total. Jika bisa, sekitar 2 atau 3 jam per harinya merupakan waktu yang sudah cukup. Kemudian, kita juga bisa membuat jadwal penggunaan gadget. Hal ini bisa kita lakukan dengan menetapkan beberapa waktu dalam sehari-hari kita, di mana pada waktu tersebut kita tidak bisa menggunakan gadget. Salah satu contohnya adalah mungkin ketika kita sedang makan atau sebelum waktu tidur. Kita juga bisa mengaktifkan mode silent atau mode jangan ganggu, karena dengan mode tersebut kita tidak akan mendengarkan notifikasi yang datang pada HP kita. Dan jika kita tidak mendengar notifikasi tersebut, maka kita tidak akan terlalu memikirkan gadget yang akan membantu kita fokus dalam melakukan berbagai pekerjaan yang ada.
Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi tracking dan pengingat. Hal tersebut sangat berguna karena melalui aplikasi tersebut kita bisa mengetahui seberapa lama waktu pemakaian dan aplikasi apa saja yang kita pakai ketika kita menggunakan gadget kita. Berikutnya kita bisa meningkatkan aktivitas fisik yang kita lakukan setiap harinya. Karena jika kita meningkatkan aktivitas fisik, maka otomatis waktu pemakaian gadget kita akan menurun. Selain itu, dengan meningkatkan aktivitas fisik, kesehatan badan kita juga pasti akan meningkat. Dan hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengurangi waktu pemakaian gadget adalah dengan meningkatkan waktu interaksi sosial kita. Karena sama dengan poin sebelumnya, jika kita banyak berinteraksi dengan orang lain, maka waktu pemakaian gadget kita juga pastinya akan berkurang. Mungkin kita bisa berbicara atau bermain dengan keluarga maupun teman yang ada. Meskipun memiliki potensi yang tinggi, penggunaan gadget yang berlebih justru akan menimbulkan beberapa dampak negatif bagi kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan gadget secara bijak dan baik agar kita bisa terhindar dari dampak negatif yang ada. Mungkin hanya itu dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.